Ya, ya kalau itunya enggak. Kalau boleh nggak keluar dari ini masa sholat? ya silakan. Mudah-mudahan saya. Saya pernah baca masalah muslim, ada seorang manusia sudah sholat selama 60 tahun, tapi masuk neraka hanya karena ruku dan sujudnya. Nah itu maksudnya bagaimana sih? Tolong jelaskan. Itu selalu jadi pertanyaan saya. Antara masalah ruku dan sujudnya, dia udah sholat selama 60 tahun, tapi dia masuk neraka. Itu harusnya sahih. Tolong jelaskan. Baik. Ada hadis, saya lupa riwayatnya, cuma teksnya sedikit saya ingat. Asyarrun nasi syarikun. Manusia yang paling jelek itu adalah dia pencuri. Alladzi yasriku fi sholatihi. Yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku fi sholatihi? Bagaimana caranya orang mencuri dalam sholat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Dia yang tidak tumaninah dalam ruku dan sujudnya. Dalam teks lainnya itu adalah si orang tersebut tidak lurus si tulang punggungnya ketika dia ruku ataupun ketika dia sujud. Itu paling jelek orang itu adalah pencuri. Dan paling jelek pencuri itu adalah mencuri dalam sholatnya. Itu tidak tumaninah dalam sholat. Baik, sekarang masalahnya. Rukun sholat itu adalah salah satunya tumaninah. Kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah ada 5 yang wajib kita ucapkan dan minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus terdengar. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, baca At-Tahiyyat, At-Tasyahud. Setelah itu kita baca sholawat, itu rukun qauli, sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, rukun qauli apa? Yang kelima, salam. Itu harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Adapun takbir intiqal, misalkan setelah ruku, tidak perlu kita imam sami Allah liman hamidah ikutan sami Allah liman hamidah, itu makruh salatnya. Imam Allahu Akbar ikutan dia dengan suara jaharnya Allahu Akbar, itu makruh. Hukum qauli itu ya, rukun qauli. Nah, sekarang masalahnya ada rukun fi'li, rukun yang memang tindakan. Rukun fi'li itu kayak model berdiri, rukun fi'li. Terus ruku, rukun fi'li. Ruku itu tidak hanya ruku, tapi ruku dengan tumaninah. Jadi ada 2 rukun di situ, ruku iya, tumaninah iya. Salah satu syarat tumaninah itu adalah kita tenang. Ketika kita ruku itu tenang. Nah, kata Nabi SAW, ketika setelah tenang kamu ruku, baru bacalah Subhana rabbiyal azim. Setelah itu baru berdiri dari ruku gitu kan, i'tidal namanya. Sampai tenang. Nah itu, tenangnya itu jadi rukun sholat. Artinya kalau ada seseorang yang tidak mencukupi rukun itu, terutama dalam sholat fardu, itu secara fikihnya ya dia tidak sah sholatnya, meskipun sholat 60 tahun. Nah itu penjelasannya. Jadi penting kita rukun, kecuali dalam sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah itu sunnah kita membedakan waktunya dengan sholat wajib. Misalkan kalau sholat wajib Subhana rabbil adiminya 3 kali, kalau sholat sunnah Subhana rabbil adiminya 1 kali. Nah kayak gitu. Nah itu wajib di sholat fardu itu kita harus tenang tumanina. Bisa dimungkinkan ke sana. Cuma kalau hadisnya orang yang masuk neraka padahal dia 60 tahun telah sholat, tapi gara-gara dia tidak tumaninah sholatnya dia masuk neraka. Saya mohon izin belum mendengar hadisnya gitu, dari mana riwayatnya itu Pak. Nanti saya carilah, keterbatasan ilmu saya itu. Mungkin ada yang tahu hadisnya itu? Ya. Ya, silakan Bapak.
Itu mungkin Pak RT kira-kira.